Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan semua nikmat, kesehatan, kesempatan, serta kekuatan untuk bersama-sama kita berthalabul ilmi pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tak lupa salat beriring salam, marilah kita junjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu dosen Rulina Diansari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran 3. Izinkan kami di sini dari kelompok 2 untuk mempresentasikan makalah ataupun tugas yang kami buat, yaitu memaksimalkan media presentasi menggunakan PowerPoint. Bisa dilihat teman-teman yang nampak di tangan kanan saya. Nah, itu salah satu bentuk media yang bisa kita gunakan sebagai apa? Alat untuk mempresentasikan materi yang kita maksudkan. Baik teman-teman, saya di sini bernama Muslim Al-Mujadidi sebagai pemateri pertama. Kemudian ada teman saya dari prodi PGMI dan MPI. Ya, kemudian saya prodi PBA. Nah, ada Mbak Anissa Lutfia, kemudian Mbak Leli Fatmasari dan Mbak Eva Nauli. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi. Oke, apa itu PowerPoint? PowerPoint adalah alat yang luar biasa, berguna bagi siapapun yang ingin membuat presentasi dan populer digunakan di berbagai sekolah. Presentasi, kemudian bahan-bahan yang akan kita ajarkan bisa kita olah melalui PowerPoint. Dan ini juga digunakan di berbagai jenjang pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, bahkan di dalam dunia bisnis. Kita semua pasti pernah memiliki pengalaman dalam menggunakan PowerPoint. Atau paling tidak, ketika dosen menjelaskan saat kuliah atau ketika rapat kerja, pasti tidak sedikit yang menggunakan PowerPoint. Namun, apakah ini maksimal dan apakah ini bisa kita terapkan secara kontinu? Maka kesempatan ini akan kita bahas apa keunggulan, kemudian bagaimana cara kita memaksimalkan media PowerPoint ini. Baik, selanjutnya ya ini dia. Istilah ini digunakan untuk mengkritik keadaan yang sangat tidak layak akibat informasi berlebihan yang ditampilkan dalam presentasi. Salah satunya yang dibuat dengan PowerPoint. Banyak sekali presentasi yang sangat membosankan dan bikin audiens lelah. Karena apa? Karena tadi media presentasi kita yang ada di PowerPoint itu belum maksimal. Maka di sini kelompok 2 coba untuk membahas bagaimana sih caranya supaya video kita ataupun materi presentasi kita itu bisa maksimal. Di sini banyak sekali cara-caranya, ada beberapa cara nanti yang akan disampaikan oleh teman kami dari kelompok 2 juga. Kemudian saya lanjutkan dulu pembahasannya. Nah, tadi dikatakan audiensnya bosan, kemudian pertanyaannya sekarang, bagaimana memaksimalkan penggunaan PowerPoint itu untuk keperluan presentasi? Oke, satu slide lagi ya, kami baca dulu. Yang pertama ada menguasai topik presentasi. Salah satu cara paling sederhana untuk memaksimalkan makna dan pengaruh kepada audiens adalah kita tahu apa yang ingin kita sampaikan. Nah, gitu. Apa sebenarnya alasan kita itu memberikan presentasi tadi? Untuk sekedar menyampaikan informasikah, atau karena ingin memberikan sebuah makna? Nah, begitu. Maka
dengan adanya media presentasi ini sebetulnya sangat membantu sekali dan sangat bagus sekali untuk kita gunakan. Maka sebagaimana siokianya kita sebagai mahasiswa ataupun pendidik ataupun apapun itu bisa mengolah, memaksimalkan media PowerPoint tadi. Baik, sekian dari saya selaku pemateri pertama, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi nanti di pemateri yang kedua. Terima kasih, dari saya akhiri. Kemudian akan dilanjut langsung oleh teman kami yang berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Muslim, yaitu tentang PowerPoint. PowerPoint bukanlah presenter, melainkan hanya alat untuk membantu kamu dalam memberikan presentasi. Artinya, audiens akan mendengarkan apa saja yang kamu katakan dan gestur yang kamu tampilkan. Dengan demikian, untuk membuat presentasi yang layak untuk diperhatikan, kamu harus tahu dan menggali topik yang ingin kamu sampaikan. Hal ini bertujuan untuk membuat audiens mengerti dan mengajak mereka peduli terhadap apa yang sedang kamu sampaikan. Lalu selanjutnya apa itu PowerPoint? Yaitu mekanisme slide presentasi. Sering kita sebut dengan alat, perangkat, atau sarana kita dalam menyampaikan sesuatu. Dan ketika seseorang diminta untuk mendefinisikan apa itu Dart by PowerPoint, mereka biasanya akan memberikan contoh presentasi berisi slide dengan teks yang berat-berat, diagram yang terlalu rumit, atau terlalu banyak slide. Itu adalah sebagiannya. Namun, ada beberapa teknik sederhana yang dapat kamu gunakan untuk memastikan pesan kamu tidak hilang makna selama presentasi. Dan dalam banyak kasus, presentasi kehilangan perhatian audiens, bukan karena gaya presentasi mereka, tetapi karena mereka meminta audiens untuk terlalu banyak memperhatikan. Dalam dunia PowerPoint, ini biasanya mengharuskan audiens mengasimilasi baik teks tertulis maupun kata-kata yang diucapkan secara bersamaan, yang menurut penelitian dapat membebani memori kerja otak. Misalnya, coba kamu membaca buku dan mendengarkan percakapan pada saat yang bersamaan. Pasti sulit. Dengan mengingat hal itu, ada beberapa cara untuk menerapkan prinsip less is more saat menyusun presentasi PowerPoint yang akan disampaikan oleh rekan kami selanjutnya. Satu pesan per slide. Jika ada satu hal yang kamu lakukan untuk memilih prinsip less is more, maka lakukan satu pesan per slide. Kedengarannya memang sederhana. Apa arti sederhana di sini? Ini berarti mencari tahu titik atau tujuan slide dan kemudian kamu tahu untuk merancang atau memilih slide yang tepat. Apakah nanti kamu berisi beberapa nilai penting, gambar kurva, dan bentuk lainnya? Hal ini untuk menghindari hal-hal tidak penting atau tidak ada hubungannya dengan informasi yang disampaikan sehingga audiens tidak bingung. Kemudian ada sedikit kata banyak arti. Cara lain untuk memaksimalkan dampak presentasi PowerPoint adalah menggunakan teks dengan hemat. Kembali lagi, PowerPoint bukanlah presenter sehingga audiens harus membaca informasi di slide presentasi. Hindari meminta audiens untuk membaca teks sambil mendengarkan kamu bicara. Ini akan mengganggu konsentrasi mereka. Kemudian, gunakan teks tidak hanya untuk menyampaikan informasi yang disampaikan, tetapi juga bagaimana informasi itu tersusun. Tujuannya apa? Bukan untuk menyampaikan informasi yang kamu tahu, tetapi untuk membantu audiens mengerti dengan apa yang kamu sampaikan. Dalam hal ini, kamu dapat menggunakan beberapa fitur yang ada di dalam PowerPoint seperti Smart untuk menampilkan proses, hierarki, kategori, atau ikatan, tabel untuk menampilkan perbandingan atau mengatur ulang informasi dalam format yang lebih mudah dicerna, chart untuk meringkas dan membandingkan data, image yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan audiens. Kesimpulan, dalam melakukan presentasi, yang paling penting adalah ketika proses presentasi berlangsung. Dua tips tersebut akan membantu kamu dan dapat bekerja sangat baik
untuk proses yang kompleks karena harus mengarahkan perhatian audiens.